Jakarta, kota dengan segala keragamannya. Di atas kertas, mungkin kota ini menjadi simbol dari keberagaman dan toleransi. Tapi realitasnya, pendirian rumah ibadah masih menjadi sumber konflik di berbagai wilayah di Jakarta. Penolakan, intimidasi, hingga pembatalan izin pembangunan terjadi berulang-ulang kali. Untuk itu, Indonesian Conference on Religion and Peace atau yang lebih sering kita kenal sebagai ICRP, hadir di tengah-tengah situasi ini menjadi salah satu aktor yang bekerja untuk mencoba menyatukan suara. Permasalahan utama yang diangkat dalam video ini adalah sulitnya pendirian rumah ibadah bagi kelompok agama minoritas di Jakarta. Masalah ini bukan sekedar teknis izin bangunan, ia menyentuh isu hak asasi, partisipasi warga, dan ketimpangan dalam mengakses ruang kota. Contoh kasusnya banyak, misalnya penolakan gereja di Cengkareng Timur, lalu ada keberatan warga terhadap pembangunan musola di Pluit, dan kasus serupa lainnya. Biasanya, konflik bermula saat kelompok tertentu menganggap keberadaan rumah ibadah semacam mengganggu harmoni warga. Dalih ini sering digunakan untuk menekan atau menolak pembangunan rumah ibadah tertentu. Masalah utama muncul dari beberapa faktor utama. Yang pertama, kebijakan diskriminatif, seperti SKB 2 Menteri tahun 2006 yang mensyaratkan 90 tanda warga sekitar untuk mendirikan rumah ibadah. Yang kedua, minimnya literasi toleransi di kalangan warga. Kecurigaan terhadap umat agama lain bisa dengan mudah menyulut konflik. Yang ketiga, intervensi politik dan kepentingan ekonomi, di mana proyek properti atau elit lokal ikut memperkeruh situasi. Yang terakhir, lemahnya tata kelola kota, yang membuat pemerintah daerah sering abai atau bahkan ikut menekan kelompok minoritas. Dalam konteks ini, ICRP hadir sebagai mediator sosial. Organisasi ini fokus pada pembangunan damai, dialog lintas iman, dan penyelesaian konflik berbasis agama. Mereka tidak hanya mendampingi kelompok minoritas secara hukum, tetapi juga membuka ruang dialog dengan warga mayoritas, menyelenggarakan pendidikan publik soal toleransi, dan mendorong pemerintah agar aktif dalam perlindungan hak atas rumah ibadah. Konteks bermasyarakat menentang kekayaan gereja, biara-biara dan sebagainya. Tetapi kemudian si agama itu dipakai hanya untuk bermain. Gereja yang memang teologinya tentang berkat dan segala macam itu tidak banyak membahas soal perdamaian, lalu berdialog dengan teman-teman yang lain. Iya, dan saya sebenarnya mendapatkan sebuah hate speech dari teman-teman Kristen yang offer. Jadi sangat disayangkan kalau umat beragama kemudian menggempar-gemborkan dirinya beragama, tapi sama sekali tidak punya nilai. Itu tadi pemenangan dalam melakukan misi-misi keagamaan. Apa yang menjadi dasar terjadi peperangan pada masa Dark Ages itu? Karena kan di Kristen itu sendiri kita tahu hukumnya kasih.
terlibat politik, peran agama waktu itu semua politik, tetapi Katolik menganggap Protestan itu murtad. Protestan menganggap Katolik sudah lama keluar dari kekristenan yang sebenarnya. Walaupun tadi saya terkejut bahagia ketika Romo Magis menyampaikan kita bisa menangkap kebenaran suara ilahi. Kalau kita lihat dari kacamata politik perkotaan, masalah ini punya akar struktural. Tata kelola kota yang tidak inklusif memperburuk konflik horizontal. Hak atas kota yang seharusnya mencakup hak spiritual dan identitas budaya warga, serta ketimpangan sosial dan kuasa membuat kelompok minoritas tidak punya pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Konflik sumber daya seperti lahan, akses jalan, dan ruang ibadah jadi titik api baru dalam perkotaan. Pendeknya, konflik rumah ibadah adalah gejala dari kota yang tidak dibangun untuk semua orang. Di balik ketegangan yang sering terjadi dalam konflik rumah ibadah, ICRP hadir bukan sekadar sebagai pengamat. Mereka turun langsung ke komunitas, menjembatani warga yang menolak dan yang ingin beribadah, memfasilitasi dialog terbuka, dan merancang solusi bersama yang damai. Untuk memahami bagaimana proses ini berlangsung di lapangan, kami berbicara dengan Dimas Sofrianti selaku Direktur Eksekutif ICRP. Kondisi terakhir ya, yang dialami oleh teman-teman dari komunitas Kristen, Katolik, dan Protestan juga ada di beberapa kasus di Zahara ya, tentang perizinan pembangunan rumah ibadah. Nah, ini kan perlu dijelaskan juga persyaratan-persyaratannya apakah memang mesti demikian, karena kan masing-masing wilayah, kondisi dan sebagainya itu kan berbeda-beda ya. Itu sudah pasti ketika ketentuan dan aturan kebijakan hanya menggunakan satu persyaratan yang misalnya tidak terpenuhi, maka izin pembangunan tidak disetujui. Misalnya meminta harus ditandatangani berapa 100 atau lebih penganut atau jemaatnya ya, untuk meminta adanya rumah ibadah mereka di sini, atau meminta tanda tangan dari penganut agama lain atau masyarakat umum lainnya di luar agamanya bahwa tidak ada ketergangguan dalam kalau di sekitar masyarakat ada rumah ibadah itu. Nah, itu merupakan bagian dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, walaupun sebenarnya tidak semuanya seperti itu, tetapi pada umumnya konflik-konflik itu sering dimulai dari ada setuju atau tidak setujunya masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah tertentu di wilayahnya. Jadi ini yang sering sekali menjadi konflik ya, seperti itu. Nanti kita melakukan lobby dengan pihak-pihak terkait yang dianggap menjadi aktor dalam permasalahan di lapangan. Kemudian juga ada melobi ke tataran pemerintah untuk merevisi kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif. Tentunya ICRP tidak sendiri dalam hal ini. Dengan mitra strategisnya itu adalah komunitas-komunitas yang tergabung di ICRP. Jadi ICRP itu kan terdiri dari tokoh-tokoh agama yang tadi disebutkan, ciri khas ya, atau khas dari ICRP itu. Jadi dari hal-hal yang dihadapi atau kondisi yang komunitas agama mengalami permasalahan apapun itu, kita mengadakan
berdialog itu untuk menemukan titik kebenaran. Titik kebenaran dalam arti besarnya adalah bahwa hal ini perlu dibicarakan dan bagaimana untuk perubahannya. Berarti kita harus memberitahu kepada pihak terkait bahwa ada permasalahan dengan kebijakan ini yang tidak mengakomodir komunitas tertentu. Itu bagian dari denyut nadi ICRP dalam bekerja menegakkan kondisi-kondisi tentang keberagamaan di Indonesia. Sebagai bentuk peringatan, juga ICRP pernah melakukan somasi pada pejabat pemerintah yang dianggap menyalahi atau melanggar konstitusi, dan juga ICRP pernah melaporkan perbuatan kriminal ya dari pihak-pihak yang dianggap mencederai, merugikan komunitas-komunitas yang menjadi lawan atau yang berbeda dengan mereka. Selain itu, karena ICRP juga berbasis asesmen atau riset intelektual ya, keterlibatan menggunakan kemampuan dalam perspektif keilmuan dan sebagainya, tentu diskusi-diskusi seminar itu menjadi referensi dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh ICRP untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Tetapi yang didampingi oleh ICRP ini adalah komunitas yang tergabung di ICRP. Tadi Ahmadiyah, tadi juga ada beberapa gereja ya, kemudian juga komunitas tanpa berafiliasi kepada agama tertentu seperti Eden ya. Kemudian juga ada komunitas-komunitas yang kecil tetapi dia punya pengaruh besar juga. Jadi itu juga tergantung permasalahannya apa. Jadi strateginya bagaimana itu berbeda. Tidak mendapatkan semua perlakuan yang sama karena kita akan melihat apa yang bisa dilakukan, strategi apa yang digunakan. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau ditanya pengalaman, semuanya bergerak ya. Kalau misalnya komunitas-komunitas minoritas mendapat perlakuan diskriminasi, persekusi dan sebagainya, itu tidak hanya ICRP bergerak. Semua lembaga-lembaga berpayung memiliki visi misi yang sama dengannya ICRP itu berkoalisi ya, untuk menjadi gerakan bersama menghadapi atau membantu dan bahkan melindungi pihak-pihak minoritas ini yang tidak mendapatkan keadilan di negeri ini. Jadi cukup banyak. ICRP sudah 25 tahun berdiri, karyanya juga sudah cukup banyak, buku-buku yang terbit juga banyak ya. Kemudian juga persoalan-persoalan bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah ya, memberikan semacam policy brief gitu untuk menjadi pertimbangan dari banyak pihak pemerintah dan sebagainya. ICRP memang bukan lembaga negara, tapi justru karena itulah mereka bisa menjembatani para warga. Kota yang adil bukan hanya soal jalan lebar ataupun gedung tinggi, tapi tentang bagaimana kita bisa hidup bersama dalam sebuah perbedaan. Karena Jakarta dan kota manapun tak akan pernah utuh jika hanya milik sebagian.